Selamat malam Bapak Ahmad Fadlan. Saya Randy Tagaul akan ingin mengikuti pertemuan ke-15 dan akan mencoba menjawab soal yang ada di pertemuan ke-15 yaitu kuis. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan latar belakang lahirnya teori perilaku konsumen. Menurut buku yang saya baca, perilaku konsumen itu terjadi akibat 3 faktor. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan sendiri, yaitu adanya perilaku seseorang karena atas pribadi yang ingin memenuhi kelangsungan hidupnya. Yang kedua itu karena keluarga, yaitu dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga berupa barang apa yang diinginkan. Dan yang ketiga itu masyarakat atau orang lain. Ya, faktor yang ketiga itu masyarakat atau orang lain, yaitu setelah terpenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, maka perilaku konsumen akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitarnya. Jadi ada 3 latar belakang lahirnya teori perilaku konsumen, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang kedua untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu jelaskan excess demand. Excess demand itu adalah terlalu banyaknya pembeli yang ada di pasar. Excess demand, penyebab terjadinya excess demand itu adalah quantity demand naik. Quantity demand-nya itu naik sehingga quantity supply-nya itu turun. Jadi apa yang membuat quantity demand itu naik? Karena quantity supply-nya turun. Karena penjualnya itu sedikit, makanya kita bisa melihat membandingkan bahwasannya pembelinya itu banyak, pencari barangnya itu banyak. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena inventory atau persediaan menurun. Jadi persediaan inventory atau barang yang tersedia itu sedikit dari produsen, itu yang membuat supply-nya itu sedikit. Tetapi peminatnya itu banyak, demand-nya banyak. Dan apakah penyebabnya dari excess demand? Yaitu harganya naik. Harganya akan menjadi naik dikarenakan barangnya itu sedikit dan yang mencarinya itu banyak. Dan yang soal yang ketiga yaitu jelaskan price maker dalam pasar persaingan sempurna. Price maker itu adalah penerima harga. Apa itu penerima harga? Jadi di dalam pasar persaingan sempurna, pembeli dan penjual itu tidak bisa menentukan jumlah harga. Pembeli tidak bisa menentukan jumlah harga dan penjual juga tidak bisa menemukan jumlah harga. Itu yang dinamakan price maker. Jadi siapa yang menentukan jumlah harga? Yaitu mekanisme pasar. Apa itu mekanisme pasar? Yaitu pembeli dan penjual sudah sama-sama tahu berapa harga barang yang dijual. Kenapa mereka bisa sama-sama tahu? Karena barang-barang tersebut barang-barang yang sudah sangat sering dan sehari-hari mereka lakukan transaksi jual beli. Contohnya beras, telur, bawang, cabai di pasar tersebut, di pasar tradisional. Jadi ketika ada penjual yang menaikkan harganya, maka dagangannya tidak akan laku. Dan pembeli juga tidak bisa menawar serendah-rendahnya karena tidak ada penjual yang mau menjual dengan harga segitu, dengan harga rendah, walaupun dia membelinya banyak dalam jumlah yang banyak. Itulah yang dinamakan price maker, yaitu penerima harga. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, pembeli dan penjual yaitu mereka berdua sama-sama sebagai penerima harga dan mereka tidak bisa menentukan harganya berapa. Itu penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon arahannya Pak. Terima kasih.